Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zainal Arifin akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dari mata kuliah Fikih Muamalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yaitu yang pertama, langsung saja. Yang pertama, muamalah dan fikih muamalah. Jadi pengertian fikih muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal ataupun harta. Yang kedua, hak-hak dalam Islam dan harta. Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah ada sejak ia lahir, bahkan sebelum lahir. Hak seringkali disandingkan dengan kewajiban yang bermakna sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Menurut Islam, harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah, namun karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas hak tersebut kepada manusia, maka perolehan seorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Yang ketiga, prinsip jual beli. Pengertian jual beli menurut syara adalah tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah atau boleh dengan manfaat yang mubah yang boleh untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang. Jual beli menjadi sarana manusia untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli, Islam sangat mengedepankan prinsip saling rela atau ridho, sama keduanya ridho, dan juga menghindari riba. Yang keempat, jual beli dalam bentuk khusus. Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli pesanan yang dikemukakan oleh ulama fikih. Mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli pesanan adalah suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga di muka atau pada saat akad. Bai al-wafa atau akad al-wafa adalah jual beli yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Yang ketiga, Said Sabiq dalam fikih as-sunnah menyatakan al-ihtikar, yaitu jual beli ihtikar sebagai membeli sesuatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat hingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut. Berikutnya, kerjasama dalam perdagangan. Kerjasama dalam perdagangan ada dua, yaitu akad syirkah dan akad mudharabah. Akad syirkah adalah persekutuan yang melibatkan dua atau lebih pihak untuk menghasilkan keuntungan. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sahibul mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Yang selanjutnya, riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam konteks syariah atau hukum Islam, riba termasuk salah satu dosa besar. Secara teknis, pengertian riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok
atau modal secara batil, hukumnya adalah haram. Selanjutnya at-taflis. Secara terminologi ahli fikih, at-taflis atau penetapan pailit didefinisikan oleh para ulama dengan keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya. Selanjutnya al-hajar. Al-hajar adalah larangan bagi seseorang untuk mengelola harta kekayaan karena masih kecil atau akalnya tidak sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memberikan harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengolah hartanya dengan baik, seperti anak yatim yang belum balik, orang bodoh, dan lain sebagainya. Selanjutnya akad hiwalah. Akad hiwalah bermakna mengalihkan atau memindahkan. Di dalam istilah ilmu fikih, hiwalah berarti pengalihan, penagihan atau penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Yang selanjutnya al-ijarah. Al-ijarah dalam bahasa Arab berarti usaha, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa dan lain-lain. Selanjutnya al-ariyah. Al-ariyah adalah secara istilah adalah kebolehan mengambil manfaat harta milik pihak lain secara kekal hartanya. Selanjutnya al-wadiyah. Al-wadiyah yad amanah adalah pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Selanjutnya kerjasama lahan. Kerjasama lahan ada 3, yaitu menurut Sulaiman Rasyid, al-muzaro'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya, 1/2, 1/3, atau 1/4, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh pemilik tanah. Yang kedua yaitu akad al-musyaqqah, adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Yang ketiga, akad mudharabah, yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah garapan untuk mengolah dan menanami lahan garapan yang belum ditanami. Dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.